Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan, tentu dengan berkat-berkat yang Tuhan siapkan untuk kita nikmati hari ini. Namun sebelum kita menikmati semua itu, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu dan kesetiaan-Mu Tuhan, yang sudah menyertai dan memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Amsal pasal yang ke-14, ayat yang ke-29. Saudara, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan bagi kita pagi ini. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Demikian pembacaan ini saudara. Topik renungan kita pagi ini saudaraku, yaitu bahayanya amarah. Saya tidak tahu bagaimana kita memahami tentang amarah dalam kehidupan kita saudara, atau mungkin kita sedang dikuasai atau sering hidup dalam emosi atau amarah yang membuat kita seringkali jatuh dalam dosa. Benjamin Franklin, saudara, dia pernah berkata seperti ini. Amarah tidak pernah terjadi tanpa alasan. Pasti itu, saudara. Tetapi jarang oleh alasan yang baik. Kalau alasan yang baik, pasti orang tidak akan mungkin marah, saudara. Di sebuah desa di mana penduduknya masih banyak yang menyembah berhala, dan di desa itu tumbuh sebuah pohon besar yang sering digunakan oleh penduduk desa sebagai tempat ritual pemujaan, saudara. Ketika menjelang musim tanam, ketika hendak mencari hari-hari baik untuk melakukan sebuah pesta atau pernikahan, dan pada musim-musim panen, penduduk desa sering mengadakan upacara sesajen, saudara. Membuat persembahan-persembahan sesaji di bawah pohon besar itu untuk menyenangkan hati dewa atau setan pemilik pohon besar itu. Lalu ada seorang pemuda desa tersebut yang sudah bertobat, yang baru pulang dari kota. Ketika ia melihat banyaknya orang di desanya yang menyembah kepada pohon besar tersebut, ia merencanakan untuk menebang pohon itu. Dia marah, saudara. Dia jengkel karena dia sudah bertobat. Melihat itu dia merencanakan dia akan memotong pohon tersebut. Dan suatu malam, saudara, secara diam-diam ia berangkat dengan membawa kapak untuk menebang pohon berhala yang besar itu, saudara. Tetapi di tengah perjalanan, pemuda ini bertemu dengan setan pemilik pohon itu. Dan pada saat mereka bertemu, setan itu pun berkata kepada pemuda ini. Dia katakan, "Hai anak muda, aku tahu kamu marah dan ingin menebang pohon itu." Dia katakan, "Saat ini aku mengaku kalah dan tidak dapat melawanmu." Itu kata setan pemilik pohon itu kepada pemuda itu. "Tetapi jika kamu mengurungkan niatmu malam hari ini untuk menebang pohon ini, aku akan memberikan imbalan yang menarik buatmu." Demikianlah setan itu memancing pemuda itu dengan tawaran yang menggiurkan. Mendengar itu, pemuda itu pun terdiam sejenak, saudara. Lalu ia berkata, "Imbalan apa yang akan kamu berikan kepadaku jika aku mengurungkan niatku untuk memotong pohon itu malam ini?" katanya, saudara. Lalu dengan tersenyum, setan itu pun berkata, "Engkau akan menerima uang 10 juta setiap pagi saat engkau bangun dari tidurmu. Engkau akan menemukan uang itu di bawah bantal tempat tidurmu itu."
setiap pagi, kata setan itu, saudara. Lalu setelah berpikir sejenak, akhirnya pemuda itu pun setuju dan ia pulang serta mengurungkan niatnya untuk menebang pohon keramat itu, saudara. Dan memang betul, ketika paginya ia bangun, ia melihat bahwa di bawah bantalnya itu sudah ada uang 10 juta rupiah. Dan dia begitu senang mendapatkan itu. Begitulah setiap paginya, saudara. Tetapi suatu hari, saudara, sepertinya uang itu berhenti. Pemuda itu menjadi sangat marah ketika ia tidak mendapatkan lagi setumpuk uang dari bawah bantalnya seperti biasanya. Lalu dengan perasaan begitu marah, ia berencana kembali untuk menebang pohon keramat itu. Lalu dia membawa kapak. Dia sungguh-sungguh marah dan akan menebang pohon itu. Tetapi di tengah perjalanan, pemuda itu bertemu dengan setan itu lagi. Saat itu, saudara, setan itu pun tertawa terbahak-bahak melihat pemuda itu yang sedang marah itu. Dia katakan, hahaha, dia katakan, sekarang aku yang menang. Demikian kata setan itu kepada pemuda itu. Aku yang menang karena engkau marah, dia katakan. Sesungguhnya bukan karena pohon berhala ini engkau marah, dia katakan, saudara. Bukan karena pohon berhala ini engkau marah, tetapi engkau marah karena engkau telah dikuasai oleh hawa nafsumu, karena engkau tidak mendapatkan uang lagi, bukan? Dia katakan. Jadi uang itu telah menguasai hawa nafsumu sehingga engkau begitu marah. Bukan lagi karena pohon keramat ini engkau marah, kata setan itu, saudara. Aku menang. Demikianlah akhirnya pemuda itu dipermalukan oleh setan pemilik pohon berhala itu. Akhirnya dia malu dan dia pulang. Dia tidak jadi memotong pohon berhala itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita petik dari kisah ini, saudara? Saya ingin katakan kepada kita, amarah hanya melemahkan kemanusiaan kita, saudara. Amarah hanya membuat kita rugi dalam segala hal dalam kehidupan kita. Tidak ada amarah yang menguntungkan siapapun. Bodohlah orang yang merelakan dirinya dikuasai oleh amarahnya. Dan bijaklah setiap orang yang mampu mengendalikan kemarahan dalam dirinya, saudara. Orang yang mampu menguasai diri, termasuk amarah, dia lebih hebat daripada seorang raja yang bisa menaklukkan sebuah kota besar, saudaraku. Saya tidak tahu apakah saudara pemarah atau tidak. Yang saya tahu adalah bahwa kemarahan selalu akan merusak dan selalu akan merugikan diri kita sendiri. Ada begitu banyak kerugian yang kita bisa peroleh saat kemarahan itu menguasai kehidupan kita, saudara. Ada banyak hal yang bisa terbuang percuma ketika kemarahan itu menguasai kehidupan kita. Oleh amarah, kita bisa merusak hubungan yang baik dengan saudara kita, pasangan kita, anak, suami, istri, juga sahabat, rekan, dan saudara-saudara kita yang lain. Hanya karena amarah, saudara. Dengan amarah kita juga sedang mempertontonkan bahwa kita sesungguhnya adalah orang bodoh. Ini penting, saudaraku. Mari, engkau tidak hebat kalau engkau sedang marah. Engkau sesungguhnya mempertontonkan bahwa engkau adalah orang bodoh. Ini yang saya ingin sampaikan. Dengan amarah, sesungguhnya kita sedang dipermalukan oleh musuh kita, itu setan. Sesungguhnya ketika kita dikuasai oleh amarah, engkau sedang dipermalukan oleh setan, saudara. Ini menarik dan perlu kita renungkan. Mari, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada untungnya kita marah. Hari ini kalau engkau sedang dikuasai oleh roh kemarahan, ya, saya ingin katakan kepada saudara, bijaklah, saudaraku, jadilah pribadi yang bijak untuk senantiasa mampu mengendalikan diri dari amarah, saudara. Yang pasti itu akan hanya merugikan dirimu sendiri, bahkan mungkin merugikan orang yang ada di sekelilingmu. Mari, ya, dengan bijaksana, dengan tuntunan Tuhan oleh Roh Kudus, mari izinkan Roh Tuhan, Roh Kudus memimpin hati kita, sehingga dengan sukacita amarah kita boleh ditolong Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan. Lewat kekuatan rohnya kita mampu menang, menguasai diri terhadap amarah kita, saudara. Ini yang saya bagikan bagi kita pada pagi hari ini. Ingat bahayanya marah, saudara.
bahaya untuk diri kita, bahaya untuk orang di sekeliling kita, bahwa dengan kemarahan kita sedang mempertontonkan kebodohan kita, dan sesungguhnya kita sedang dipermalukan oleh musuh kita, yaitu setan. Jangan mau dipermalukan oleh setan. Jangan mempertontonkan kebodohan saudara di depan setan saudara. Ini penting. Mari kita belajar untuk menjadi seorang pemenang, menang atas kemarahan. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu, kesetiaan Tuhan yang memberkati kami pagi ini lewat firman yang kami baca renungkan. Kami menerima firman betapa kami bodoh ketika kami dikuasai oleh kemarahan dalam hidup ini. Tetapi bijaklah ketika kami mampu menguasai diri atas kemarahan yang berusaha membelenggu hidup kami. Berkati umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan oleh Tuhan. Hamba juga doakan umat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan saat ini yang sedang bergumul, yang dibelenggu oleh kutuk sakit penyakit. Hamba mohon campur tangan Tuhan, tumpangkan tangan-Mu atas tubuh mereka. Berikan mereka kuasa Tuhan untuk memberikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan demi kuasa nama dan darah Tuhan Yesus. Mereka boleh sembuhkan pada pagi hari ini. Hamba juga doakan umat Tuhan yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan hari ini. Tolonglah mereka Tuhan, bantu mereka Tuhan, berkati mereka menemukannya. Yang bergumul untuk mendapatkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikannya, yang sedang menghadapi ujian-ujian, yang berencana untuk melanjutkan pendidikan, yang bergumul untuk menyelesaikan pendidikan dalam perguruan tinggi. Tuhan campur tangan menolong mereka dan memberkati. Hamba juga doakan umat Tuhan pagi ini yang bersuka cita karena di hari ini mereka berulang tahun, karena mereka mendapatkan rezeki dan berkat Tuhan. Ingatkan mereka untuk selalu bersyukur, karena semua yang mereka dapatkan adalah anugerah Tuhan bagi mereka. Masih banyak umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka sedang dibelenggu oleh pergumulan hidup yang berat, baik pribadi, keluarga, pergumulan terhadap anak-anak, pergumulan di tengah-tengah pekerjaan. Biarlah kiranya pagi ketika mereka mengharapkan pertolongan Tuhan, hamba berdoa bagi mereka, memberkati mereka semua pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetaplah saudara semangat. Jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa saudaraku, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang benar-benar rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Kami juga berharap bahwa saudara akan tetap bisa membantu kami untuk selalu men-share, membagikan renungan ini, supaya ada banyak juga saudara kita yang lain bisa menonton saudara dan mereka diberkati oleh Tuhan. Bantu kami untuk pengembangan pelayanan ini. Bagi saudara yang belum men-subscribe, bantu kami saudara untuk men-subscribe, sehingga pengembangan pelayanan ini boleh tetap terjaga dengan baik ke depan. Itulah harapan kami saudara. Mari kita bekerja bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.